subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, polisi menangkap 4 orang sindikat pemalsu dolar Amerika Serikat dalam bentuk uang pecahan $100. Sejak tahun 2018, sindikat tersebut telah mencetak sebanyak 540.000 pecahan $100 palsu senilai 78 miliar rupiah. Polda Metro Jaya meringkus 4 tersangka sindikat pemalsu dolar Amerika Serikat yang telah beraksi selama 3 tahun. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mempelajari cara memalsukan dolar Amerika Serikat secara otodidak melalui internet. Keempat pelaku memiliki peran masing-masing, dari pemberi modal, pencetak uang, hingga penjual yang bertugas mencari pembeli. Uang palsu pecahan $100 ini dijual dengan harga 7 juta rupiah per 1.000 lembar. Tersangka dijerat pasal tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pertama, inisialnya adalah SUL, umurnya 57 tahun. Ini yang kita dapat, dia sebagai pengedar dolar tersebut. Ya. Kemudian yang kedua IS, perannya sama, pengedar juga sama. Yang ketiga HS, 50 tahun, ini yang mencetak. Dia yang mencetak uang palsu, kemudian sebagai penjual, merangkap juga pemodal yang membiayai seluruhnya. Jadi otaknya ini ada di HS ini. Dia adalah pemodalnya. Dia juga yang memegang masternya. Yang menurut keterangan, dia belajar dari otodidak untuk mendapatkan master tersebut. Ya. Yang keempat adalah AD. Ini yang membantu tersangka HS untuk cetak uang palsu. Dia yang mencetak dengan menggunakan alat yang sekarang sudah kita lihat. Kelebihan dari hasilnya mereka ini cukup bagus hasilnya. Saya katakan cukup bagus hasilnya kalau kita infrared ya. Di infrared itu bahkan bisa kelihatan seperti aslinya. Padahal yang dia gunakan adalah alat seperti biasa saja, yang konon katanya dia otodidak, belajar dari. Pemirsa, polisi tetapkan 4 anggota geng motor yang memblokade jalan dan pamer senjata sebagai tersangka. Keempatnya menjadi tersangka atas kasus kepemilikan senjata dan penghasutan. Tengok kanan, tengok kiri, lagi, serang timur, tutup. Penyelidikan kasus geng motor All Star yang viral terus berlanjut. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, kini kepolisian telah menetapkan 4 anggota geng motor sebagai tersangka kepemilikan senjata dan penghasutan. Pemuda berinisial E, D, dan A dijerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang kepemilikan senjata tajam, sedangkan ketua geng motor All Star berinisial A dijerat pasal 160 atau penghasutan. Sejauh ini sudah ada 19 pemuda yang ditangkap akibat terlibat dalam aksi viral itu. Sementara 15 orang yang tidak ditetapkan tersangka dijerat Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang penanggulangan COVID-19 di Provinsi Banten. Pemirsa, 2 Jenderal Polisi Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetyo jalani sidang putusan hari ini atas kasus penghapusan nama Joko Chandra dari DPO yang dicatatkan di Dirjen Imigrasi. Brigjen Prasetyo divonis 3,5 tahun penjara. Rokorwas penyidik pegawai negeri sipil Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo jalani sidang putusan hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus penghapusan nama Joko Chandra dari DPO yang dicatatkan di Dirjen Imigrasi. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis. Sidang Prasetyo digelar pada pukul 11 siang tadi. Brigjen Prasetyo dinyatakan bersalah dalam kasus penghapusan red notice di Interpol Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni 2,5 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Sementara itu, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan untuk Napoleon lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 3 tahun. Pemirsa, kita ikuti keterangan pers dari Karopenmas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono terkait penembakan di kilometer 50 Tol Cikampek. Komnas HAM. Sekali lagi, tentunya Polri akan menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini saja rekan-rekan yang dapat disampaikan untuk perkembangan penanganan perkara di kilometer 50. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang proses penyidikan dulu. Dalam proses penyidikan nanti akan menentukan siapa tersangkanya. Proses seperti itu, ya. Proses penyidikan berjalan. Dari proses penyidikan ini akan diketahui betul-betul secara terang benderang telah terjadi tindak pidana dan tentunya akan ada proses penentuan tersangka. Pak, itu dugaan tindak pidananya apa, Pak? Kenapa? Dugaan tindak pidananya yang terjadi apa? Seperti rekomendasi dari Komnas HAM, ya, terjadi tindakan yaitu peristiwa tewasnya 4 anggota Front Pembela Islam. Peristiwa seperti itu, ya. Pasalnya pasal 338, junto pasal 351 KUHP. Kenapa? Inisial 3 terlapor. Nanti kita cek lagi, ya. Saya bilang. Pak, bukti apakah yang ditemukan, Pak, sehingga gelar perkara tadi menaikkan ini jadi penyidikan? Ya, tentunya bukti-bukti bisa bermacam-macam, ya. Bisa petunjuk, bisa keterangan, dan juga bisa bukti-bukti yang lain. Yang tentunya kita ketahui bersama telah ada penyerahan beberapa bukti dari Komnas HAM terhadap penyidik di Bareskrim. Ini juga menjadi bagian dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Berapa kalinya saya belum, ini nanti kita tanyakan kepada penyidik, ya. Pak, pasti sudah dalam pemeriksaan. Kalau soal penyidikan ini kapan pemeriksaannya, Pak? Kenapa? Kapan bakal diperiksa, Pak, yang 3 terlapor polisi? Ya, proses penyidikan pasti. Tentang timeline-nya itu kan nanti penyidik yang mengatur itu semua, mengagendakan, ya. Itu internal saja, itu dilakukan. Ya pemirsa, itu dia keterangan pers dari Karopenmas Mabes Polri terkait dengan penembakan di kilometer 50. Dan kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kemarin Amin Rais yang tergabung dalam tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan berlangsung singkat tak lebih dari 15 menit. Selain Amin Rais, tokoh yang ikut bertemu Presiden diantaranya Marwan Batubara dan Abdullah Heha Mahua. Pertemuan berlangsung singkat dan serius. Amin Rais dan kawan-kawan yakin insiden penembakan terhadap 6 laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, insiden penembakan bukan pelanggaran HAM berat. PP3 diminta memberikan bukti jika memang ada pelanggaran HAM berat. Presiden menyatakan bahwa Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi. 4 rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, Tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia. Oke, kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak, nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, enggak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu 3 syaratnya. 1 dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang. Harus targetnya bunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini, larinya ke sini. Itu terstruktur. Sistematis. Ya, terstruktur sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya. Perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat. Masif. Menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, mari bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pemirsa, 2 jenderal polisi yang membantu Joko Chandra divonis lebih berat dari tuntutan jaksa hari ini. Untuk mengulasnya, sudah bergabung bersama kami peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana, dan melalui sambungan telepon ada Santrawan Paparang, pengacara Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Selamat sore Mas Kurnia dan Pak Santrawan. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Baik, saya ingin dengarkan dulu tanggapan dari Pak Santrawan terkait vonis 4 tahun yang dijatuhi oleh hakim. Silakan Pak Santrawan. Ya, kalau kita lihat itu, pertimbangan hakim itu hanya mengacu kepada alat bukti pengakuan dari Tommy Sumardi saja. Sehingga di sini, kalau bicara tentang keyakinan ini harus ditunjang dengan alat bukti. Nah, berangkat dari sini ini merupakan satu kesalahan berat sebenarnya. Kenapa? Harus berani. Kalau hakim berani berdasarkan pledoi yang kami ajukan 843 halaman, maka harus berani hakim menjatuhkan palu keadilan, membebaskan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Mengapa? Dalam fakta persidangan yang berbulan-bulan kita menggali kebenaran material, terungkap dalam fakta sidang bahwasanya keterangan dari Tommy Sumardi di dalam berita acara pemeriksaan BAP polisi di dalam dakwaan jaksa berbeda jauh dengan fakta persidangan. Terus apakah hakim fungsinya cuma pemegang palu untuk menjatuhkan keputusan atau vonis itu berdasarkan apa yang disangkakan penyidik, apa yang didakwa oleh jaksa? Harus berani dari keluar zona ini. Jadi menolak vonis ini, Pak Santrawan? Bahwasanya dia perkara korupsi, terus nanti takut dibully oleh masyarakat. Kalau kebenarannya mengatakan bahwasanya dia tidak terbukti, berani putus bebas dong. Itu kira-kira. Menolak vonis 4 tahun yang dijatuhi oleh hakim? Kami mengajukan banding. Baik, akan mengajukan banding. Baik, saya persilakan Mas Kurnia, tanggapan Anda atas vonis 4 tahun terhadap Irjen Pol Napoleon.
Ya, kami menganggap, kami juga menolak ya putusan ini ya. Tapi kalau tadi Pak Sastrawan menginginkan vonis bebas, kami justru sebaliknya. Dua perwira tinggi tersebut, baik itu Prasetyo Utomo ataupun Napoleon Bonaparte, sebenarnya layak untuk dihukum seumur hidup. Dan ada beberapa indikatornya ya. Tapi sebelum itu kita ingin mengkritisi juga kejaksaan ketika menuntut juga sangat ringan, dan itu juga disampaikan secara terbuka dalam putusan yang baru saja dibacakan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, alasan memperberatnya adalah kita tahu bersama bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Joko Chandra bersama dengan Prasetyo Utomo dan Napoleon Bonaparte telah melukai rasa keadilan. Posisi Pak Napoleon dan Pak Prasetyo Utomo sebagai penegak hukum harusnya dijadikan faktor pemberat bagi majelis hakim. Dan juga satu hal penting di sini, putusan yang dijatuhkan terhadap kedua perwira tinggi Polri tersebut menggunakan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana hukuman maksimalnya hanya 5 tahun. Di sini kami mempertanyakan landasan pasal tersebut, karena anggapan kami pasal yang layak untuk dijatuhkan adalah pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor yang mengakomodir pidana penjara minimal 4 tahun maksimal seumur hidup. Dan juga saya rasa denda yang dijatuhkan juga sangat ringan. Saya rasa itu, Mbak. Baik, Mas Kurnia, tapi tadi kata Pak Sastrawan bahwa majelis hakim hanya menegarkan keterangan dari Tommy Sumardi saja dalam mengambil keputusan, dan ini dinilai tidak tepat. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya rasa sudah ada beberapa bukti ya bahwa ada penerimaan ratusan ribu US dollar diterima oleh dua perwira tinggi Polri tersebut guna untuk menghapus nama Joko Chandra selaku jabatan yang bersangkutan Kadifub Inter di Mabes Polri. Dan rasanya selama ini juga publik mengawal kasus ini dan memperhatikan bahwa kami meyakini memang ada praktik korupsi tersebut. Apalagi jabatan Pak Napoleon juga memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Dan faktanya Joko Chandra dapat dengan mudah memasuki wilayah Indonesia, dan itu meruntuhkan selain citra Polri sendiri dan juga citra penegakan hukum. Dan saya rasa itu yang menjadi faktor pemberat yang harusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi pernyataan bahwa putusan majelis hakim tidak sesuai atau tidak berdasarkan alat bukti ini bisa dikatakan tidak benar, Mas Kurnia? Anggapan kami seperti itu ya. Kalau ada anggapan lain, pasti ada perdebatan di sana. Apalagi Pak Sastrawan kan beliau adalah advokat dari Pak Napoleon yang pasti punya kewajiban untuk membela kliennya. Tapi kami berpandangan lain, harusnya dihukum maksimal agar ini menjadi pesan kepada masyarakat, terutama kepada penegak hukum, agar tidak mempermainkan isu penegakan hukum, apalagi dijadikan bancakan korupsi yang menerima miliaran seperti itu, apalagi dilakukan terhadap buronan narapidana kelas kakap Joko Chandra yang sudah melarikan diri 11 tahun. Baik, saya kembali ke Pak Sastrawan. Pak Sastrawan, tapi uang 200.000 dolar Singapura, kemudian 370.000 US dollar ini adalah bukti yang secara meyakinkan menurut majelis hakim. Ini tidak bisa dibantah. Kemudian kenapa Anda mengatakan tadi bahwa seharusnya divonis bebas saja, Pak Sastrawan? Jadi gini, kami berpandangan ini ada 3 hal pokok yang sebenarnya wajib dipertimbangkan oleh hakim. Yang pertama, apakah ada tindak pidana di sana atau tidak? Yang kedua, apakah ada proses penyerahan uang atau tidak? Dan yang ketiga adalah apakah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pressure selama ini dalam bentuk, misalnya laporan polisi, misalnya dalam bentuk alat bukti, ada tidak? Dari ketiga rangkaian ini kita sudah akumulasikan di dalam proses persidangan. Dan dalam proses persidangan berbulan-bulan itu kami bisa mampu membuktikan sebaliknya bahwasanya pertama tidak ada yang namanya proses penyerahan uang. Penyerahan uang bertumpu kepada Tommy Sumardi sendiri. Nah, kalau dia cuma bertumpu satu saksi terus dia ditambah dengan asumsi, maka ini bukan hukum namanya. Asumsi tidak pernah dikenal di dalam dunia penegakan hukum. Orang bisa aja bilang hukuman A, B, C, D, F, G. Seperti Pak Kurnia sampaikan tadi, itu dari pandangannya beliau. Tapi dari pandangan kami sebagai penasehat hukum yang sudah berbulan-bulan mendampingi di dalam proses mencari kebenaran material,
Maka kami tentunya mempunyai satu sikap. Sikap kami jelas. Majelis hakim harus berani untuk membebaskan. Jangan majelis hakim terkondisi dengan mengatakan bahwa oh seseorang sudah didakwa dengan perkara korupsi. Maka takut. Ngapain harus takut? Kalau memang tidak ditemukan cuma ada dua pilihannya. Iya kan? Yang pertama bebaskan. Yang kedua, kami minta onslaughkan ala Respon Polri, lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi tidak ada choice kami minta klemensi atau keringanan hukuman. Nggak ada. Baik. Karena perkara ini memang tidak terbukti. Baik, saya kembali ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, kalau kemudian pihak advokat Napoleon menyatakan tidak ada penyerahan uang, bagaimana sebenarnya kemudian dalam kasus suap seperti ini pembuktian untuk penyerahan uang ataupun pembuktian ada tindak pidana di sana? Ya, kita tahu ya dalam pasal 184 KUHP itu ada alat bukti yang bisa menjerat para terdakwa. Ada 5 alat bukti, mulai dari keterangan saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa, dan lain sebagainya. Dan saya rasa, dan pandangan kita dari pihak eksternal yang melihat banyak pemberitaan soal persidangan Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo, ditambah lagi Prasetyo Utomo sempat mengakui menerima sejumlah uang dari perantara Joko Chandra, dan itu menguatkan keyakinan kami bahwa praktik korupsi ini benar terjadi, diterima sejumlah uang oleh Pak Napoleon Bonaparte dan juga oleh Pak Prasetyo Utomo. Dan kalaupun ingin melakukan perlawanan, kami sebenarnya juga mendesak kepada jaksa penuntut umum agar bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi untuk bisa memperberat hukuman dari terdakwa Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo. Walaupun kami pesimis ya, karena tuntutannya juga sangat ringan. Jadi kita tidak melihat baik itu majelis hakim ataupun jaksa melihat kejahatan korupsi ini sebagai kejahatan yang serius crime dan juga dilakukan oleh penegak hukum. Kalau vonisnya hanya 3 tahun 6 bulan, dan ini menambah catatan panjang bahwa pengadilan tidak bersikap terkait dengan kejahatan korupsi, yang harusnya ada extraordinary measure di sana, ada tindakan luar biasa di sana dengan menjatuhkan pidana penjara yang maksimal, juga denda yang maksimal. Saya rasa itu. Dan juga yang penting juga, di sini satu lagi, baik itu Pak Prasetyo Utomo ataupun Pak Napoleon Bonaparte, kami mendesak agar Mabes Polri segera memecat keduanya dari anggota kepolisian. Nah, Mas Kurnia, kita berkaca untuk kasus-kasus seperti ini sebenarnya apa saja yang jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan? Karena kita lihat bahwa tuntutannya ini juga tadi Anda sendiri pun tidak puas dari ICW. Seperti apa? Iya, memang kalau dalam kasus Joko Chandra, spesifik dalam kasus Joko Chandra, misalnya ada perkara Pak Napoleon dan juga Pak Prasetyo Utomo yang tuntutannya juga ringan. Kalau kita berkaca pada terdakwa lain yang berkelindang dengan ini perkaranya, ada Pinangki Sirna Malasari, ada Andi Irfan Jaya, seluruhnya itu kan kita tidak yakin bahwa kejaksaan serius dalam menangani perkara tersebut. Hampir seluruh terdakwa itu divonis dituntut dengan hukuman ringan. Dan harusnya jaksa dapat mempertimbangkan yang tadi. Dia adalah penegak hukum, dia mencoreng citra Polri, dia meruntuhkan citra penegakan hukum, dia bekerja sama dengan terpidana kasus korupsi, apalagi buronan kasus korupsi seperti Joko Chandra. Harusnya pertimbangan-pertimbangan itu yang mendukung agar tuntutannya bisa penjara maksimal dan juga hukuman pokok seperti denda lainnya. Baik, Pak Santrawan, ada pandangan yang berbeda, seharusnya kemudian ada banding yang justru memperberat vonis dari Napoleon Bonaparte. Saya udah jadi advokat 26 tahun. Berbagai macam perjuangan hukum, perkara itu kalau perbedaan terjadi di tingkat pertama, ada tingkat banding, tingkat kasasi PK, udah sekian banyak kami membebaskan para pencari keadilan yang fakta perkaranya memang betul-betul bertentangan dengan proses persidangan. Jadi kami menganggap penerapan apa yang disampaikan oleh majelis hakim itu sifatnya jauh dari rasa keadilan. Makanya bukan ini perkara korupsi, jangan dilihat tipikornya. Orang jangan sampai terjebak ke arah sana. Kalau orang terjebak bahwasanya ini adalah perkara tindak pidana korupsi, terus dia wajib dihukum mati, dia wajib dihukum 20 tahun, dia wajib dihukum 15 tahun. Ini adalah teori pembalasan.
Jangan dihubung-hubungkan satu fakta dengan mencari celah untuk menghukum seseorang. Bikin apa proses persidangan berbulan-bulan? Mending tidak ada proses persidangan kalau pengadilan cuma sebagai pemegang stempel saja. Apa yang disangkakan oleh penyidik dianggap benar. Apa yang dicantumkan dalam dakwaan saudara jaksa penuntut umum dianggap benar. Model penegakan hukum seperti apa demikian? Tapi sebelumnya keterangan saksi Tommy Sumardi ini kan menyampaikan memang ada pemberian uang kepada Irjen Napoleon. Tidak ada dalam proses persidangan. Di dalam proses persidangan tidak ada terbukti. Yang terbukti cuma pribadinya saja yang mengatakan Joko Chandra pada prinsipnya membantah. Terus dari Prasetyo membantah. Terus di sini hakim melihat ada proses yang 200.000 US dollar. 200.000 US dollar yang dianggap terbukti di situ, di mana terbuktinya? Padahal di dalam Francisca mengatakan itu, Tommy Sumardi ambil duit 200.000 itu pada siang hari setelah makan. Katakanlah jam 13.15 WIB. Kalau jam 13.15 WIB, hakim mengatakan bahwasanya itu adalah pagi dia ngambil. Loh, saksi sendiri aja mengatakan Francisca Nurmawan bahwa Tommy Sumardi ngambil duit setelah jam makan. Joko Chandra mengatakan demikian. Tapi hakim beranjak seperti yang tercantum di dalam berita acara pemeriksaan dan dakwaan jaksa. Di sini kami menganggap bahwasanya hakim cuma sebagai pemegang stempel saja. Nggak berani bikin terobosan temuan hukum. Makanya kami wajib mengajukan banding. Banding adalah keberatan terhadap pertimbangan hakim itu. Ini di luar daripada penilaian hakim yang semestinya menilai fakta yang terungkap dalam persidangan. Ini udah kami mengajukan keberatan yang demikian. Itulah kira-kira. Baik, Pak Santrawan, nanti kita elaborasi lagi soal rencana banding. Kita tahan terlebih dahulu Pak Santrawan dan Pak Kurnia, kita saksikan informasi berikut ini terlebih dahulu. Sebelumnya Joko Chandra dituntut 4 tahun penjara terkait suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung serta penghapusan nama Joko Chandra dari DPO Imigrasi dan Red Notice. Terdakwa Joko Chandra mengaku ditipu dan dikorbankan oleh Jaksa Pinangki. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di hutan, di rumah tahanan dan denda sejumlah 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Joko Chandra 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah untuk 2 kasus suap atas kepengurusan fatwa Mahkamah Agung dan penghapusan nama Joko Chandra dari DPO Imigrasi dan Red Notice. Tuntutan ini diajukan JPU berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, ahli, dan barang bukti. Selain itu, permohonan justice collaborator terdakwa Joko Chandra pun ditolak. Sementara itu, di sisi lain, Joko Chandra menilai dirinya sebagai korban dan seharusnya dituntut bebas. Saya ini ditipu, ya kan? Mereka datang jualan ke Malaysia kepada saya. Yang proaktif itu mereka untuk melakukan serangkaian konsep. Ya. Jadi Bapak merasa sebagai korban gitu ya Pak ya? Ya memang saya dikorbankan. Dari pembuktian itu, saya mengatakan kepada JPU, oh ini kan saya yang jadi korban dari penipuan itu. Itu aja. Untuk itu, mestinya harus mereka berani menuntut bebas saya. Joko Chandra dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan pada sidang lanjutan pada 15 Maret mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Baik, kami langsung lanjutkan dialog. Mas Kurnia, sebelumnya Joko Chandra dituntut 4 tahun penjara. Ini hanya selisih sedikit saja dengan Irjen Napoleon maupun juga Brigjen Prasetyo. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi memang sejak awal penegak hukum tidak punya keseriusan ya untuk membongkar tuntas perkara Joko Chandra ini. Dan ini dianggap sebagai perkara kejahatan yang biasa, padahal ini telah meruntuhkan wajah penegakan hukum. Saya ambil contoh dalam kasus Joko Chandra yang terkait dengan suap kepada Jaksa Pinangki untuk pengurusan fatwa ya di Mahkamah Agung. Pada saat proses penanganan perkara di kejaksaan, ada banyak sekali kejanggalan.
Pertama, mulai dari kejaksaan ingin memberikan bantuan hukum kepada Pinangki Sirna Malasari. Yang kedua, ICW menduga kejaksaan tidak berkoordinasi dengan KPK, padahal KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi. Lalu yang ketiga, ada juga ketika proses Pinangki diperiksa di Jaksa Agung Muda Pengawasan, kami menduga itu tidak dijadikan bahan untuk bisa dilakukan penyidikan untuk perkara tindak pidana korupsi. Ada hal-hal yang hilang di pemeriksaan Jaksa Agung Muda Pengawasan, tapi tetap diteruskan pada proses penyidikan. Dan di sini dalam kasus Joko Chandra yang belum terbongkar adalah siapa yang berada di balik Pinangki Sirna Malasari sehingga Joko Chandra mempercayakan untuk mengurus fatwa yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung untuk Mahkamah Agung. Karena kalau kita lihat posisi Pinangki di Kejaksaan kan jabatan yang tidak terlalu tinggi sebenarnya. Kami menduga masih banyak aktor-aktor yang berasal dari klaster politik, klaster penegak hukum, dan juga klaster swasta yang belum diungkap secara terang benderang dalam kejahatan ini. Itu untuk konteks Joko Chandra. Dan di sini saya ingin sedikit soal statement Pak Sastrawan tadi ya. Kita sebenarnya dalam proses penegakan hukum kan tidak mementingkan atau tidak menitik beratkan keadilan terdakwa, tapi ada keadilan masyarakat selaku korban praktik korupsi yang juga harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan itu tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain dari itu, saya tadi mencoba mencari pemberitaan ya. Di sini juga sempat disebutkan 25 Agustus tahun 2020. Di sini statement resmi dari Mabes Polri. Jadi kalau seandainya statement ini dianulir oleh beberapa pihak, berarti Mabes Polri telah berkata yang tidak benar kepada publik. Di sini dikatakan oleh Brigjen Awi Setiono ya, Karopenmas Mabes Polri. Saat itu Pak Awi Setiono mengatakan sudah pernah memeriksa Prasetyo Utomo dan Napoleon Bonaparte secara internal di Mabes Polri, dan mereka mengakui telah menerima uang untuk menghapus data red notice Joko Chandra. Itu menjadi pertanyaan penting di sini, apakah Mabes Polri berbohong kepada publik telah memeriksa dan mengatakan mereka mengakui, atau sebenarnya statement Pak Sastrawan tadi yang kebenarannya mendekati yang asli begitu. Baik, Pak Sastrawan, silakan langsung dijawab. Dalam pemeriksaan internal, Napoleon dan juga Brigjen Prasetyo sudah mengakui sebenarnya menerima uang dari Tommy Sumardi. Dalam fakta persidangan kan jelas. Fakta persidangan Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengatakan tidak pernah menerima uang dari Tommy Sumardi. Jadi kami nggak akan masuk ke Mabes Polri sana. Jadi ada kebohongan dalam pemeriksaan internal Polri? Kalau klien kami sudah mengatakan di dalam proses persidangan tidak menerima, berarti satu faktanya, kepastiannya, yaitu menunjuk kepada fakta persidangan. Dan kalau di Mabes Polri, saya rasa nggak ada itu. Ini kan menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat, mana pernyataan yang benar, Pak Sastrawan? Di dalam berita acara pemeriksaan dari Pak Irjen Pol Napoleon Bonaparte, di penyidik tidak pernah mengakui adanya menerima uang. Fakta ini diperkuat di dalam keterangan persidangan. Terus yang tadi, saya mau berikan beberapa pembatasan yuridis dulu. Apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Bang Kurnia, untuk keadilan daripada masyarakat. Saya rasa di sini, karena ini perkara adalah perkara pidana yang sementara diajukan proses sidang, kita mencari kebenaran material. Kebenaran material di sini, kami membela perkara ini bukan didasarkan pada satu serangan yang membabi buta untuk meloloskan klien, enggak. Tapi beranjak daripada saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Kalau Tommy Sumardi dalam keterangan persidangan mengatakan cuma bertumpu pada diri sendiri, maka hukum harus mengatakan bahwa Tommy Sumardi wajib ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Enggak ada itu. Baik, kita akan tunggu tentunya kelanjutan dari kasus ini karena masih ada banding yang akan diajukan. Terima kasih Pak Sastrawan dan Mas Kurnia sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Pemirsa, akibat batalkan rencana nikah, seorang pria di Banyumas, Jawa Tengah dijatuhi hukuman membayar ganti rugi sebesar Rp150 juta. iNews Sore segera kembali usai jeda berikut.